يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Baik pemirsa Rohis TV yang berbahagia, kembali kita lanjutkan belajar materi tentang frase idofi, di mana frase wasfi atau kata sifat dan kalimat bersifat sudah kita berikan contohnya kemarin. Maka hari ini kita akan mempelajari apa itu frase idofi. Frase idofi adalah gabungan dua kata atau lebih yang ketika dirangkai dia menjadi satu makna. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia kita banyak sekali menjumpai misalnya kunci mobil. Nah, ada kunci dan mobil. Kemudian ada juga pintu masjid, ada juga rumah Allah, ada juga misalnya sepeda gunung atau lampu taman, sepatu kaca, dan lain sebagainya. Nah, maka di dalam bahasa Arab tidak jauh berbeda, hanya saja ada aturan mainnya. Bagaimana aturan mainnya? Yaitu dalam penggabungan dua kata tersebut atau lebih, yang pertama, kata yang pertama tidak boleh menggunakan al dan juga tidak boleh menggunakan tanwin. Sebagai contoh, kita tuliskan misalnya kunci, maka kita cukup menulis miftahu. Nah, terus kita tambahkan kata benda yang lain, yaitu surga. Apa surga? Jannah. Nah, kata yang kedua itu sebaiknya menggunakan al. Kemudian harokatnya atau syakal yang paling terakhir, huruf terakhir itu dia adalah kasroh, sehingga miftahu al jannati atau dibaca miftahul jannati. Nah, ini adalah frase bukan kalimat, yang artinya adalah kunci surga. Nah, kemarin dalam kuis yang lalu kita melihat ada yang menjawab belum tepat ya, jadi belum membuat kalimat tapi dia masih membuat frase. Tidak perlu khawatir, nanti masih ada kuis selanjutnya, boleh diperbaiki. Kemudian kita coba yang lain. Nah, dalam aturannya berbeda dengan frase sifat, di mana frase sifat kata bendanya muzakkar, maka kata sifatnya juga harus muzakkar. Kata bendanya muannas, maka kata sifatnya juga muannas. Kata benda bentuk dua, maka kata sifat juga bentuk dua, dan lain sebagainya boleh dibuka dalam modul kita. Sedangkan dalam frase idofi tidak, maka kata yang pertama boleh muzakkar, kata yang kedua muannas, atau kata yang pertama muannas dibalik, kata yang kedua muzakkar, tergantung kita menyusunnya atau tergantung yang kita perlukan sesuai dengan artinya. Sebagai contoh, kita akan mencari kata yang pertama misalnya muannas. Misalnya adalah sepatu. Nah, sepatu kenapa muannas? Karena ciri-ciri muannas pada materi yang sebelumnya dalam modul bisa kita lihat, salah satunya tak marbutoh. Sedangkan sepatu adalah hidzaun. Nah, ini bukan muzakkar meskipun tidak ada tak marbutoh, namun dia adalah sepasang. Jadi ciri-ciri sepasang ini juga menunjukkan bahwa dia muannas. Nah, tidak boleh al dan tidak boleh tanwin. Kemudian kita tambahkan kaca atau mungkin sepatu raja atau sepatu misalnya sepatu kulit gitu ya. Nah, sepatu raja al mulku menjadi hidaul mulki, atau sepatu sekolah dan seterusnya. Nah, kita bisa misalnya tadi kaca, maka bisa kita masukkan, sebaiknya ditambahkan alif lam, maka az-zujaji. Nah, ini adalah kaca. Nah, sepatu kaca. Nah, nanti bisa contoh juga muannas atau mudzakkar. Boleh dilihat dalam modul kita, kemudian boleh kita coba contoh-contoh yang lain. Misalnya kamus bahasa. Ada yang tahu? Kamus dalam bahasa Arab qomusun. Maka tidak perlu kita tambahkan al dan tanwinnya dihilangkan sehingga menjadi qomusu. Kemudian bahasa al-lughati. Nah, baik.
Qamusul lughati, bahasa. Kalau mau ditambahkan Arab juga boleh, karena lebih dari 2 juga bisa. Qamusul lughatil arabiyyati juga bisa. Nah, demikian pemirsa Rohis TV yang berbahagia, materi ini bisa melengkapi kita untuk membedakan bagaimana meskipun contoh kalimat itu minimal terdiri dari 2 kata, ketika susunannya seperti ini dia belum termasuk kalimat. Dia adalah frase, yaitu kalimat yang belum sempurna karena belum ada subjek dan predikat. Itu adalah syarat menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Arab disebut mubtada dan khobar. Untuk itu insya Allah dengan begini kita sudah bisa membedakan bagaimana membuat frase sifat, kalimat bersifat, dan frase idofi. Demikian juga ketika nanti akan membuat kalimat dengan frase idofi, bisa kita tambahkan. Misalnya miftahul jannati, kunci surga itu ada di sana, hunaka. Nah, atau miftahul jannati di Al-Quran, fil Quran. Nah, kemudian juga bisa kunci kesuksesan, miftahun najahi, nah, fi al-lughah, di dalam kemampuan berkomunikasi atau berbahasa dan seterusnya. Saya kira ini menjadi contoh yang bisa kita lanjutkan dengan latihan menulis ataupun mempraktekkan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.